Dia membuangku karena mengira aku wanita gersang yang tak bisa memberinya keturunan. Aku pergi membawa benihnya dalam diam, menyembunyikan perutku dari dunia. Saat kami bertemu kembali di titik paling rapuhku, dia tertawa. Namun, 10 menit kemudian, takdir membalikkan segalanya. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara ketukan palu hakim itu masih terngiang jelas di telingaku, bahkan setelah 7 bulan berlalu. 3 kali ketukan. To, to, to. Bunyi yang singkat, namun dampaknya mampu meruntuhkan bangunan rumah tangga yang kususun dengan susah payah selama 5 tahun. Hari itu, di ruang sidang yang dingin dan berbau apek, statusku berubah. Aku bukan lagi seorang istri. Aku hanyalah seorang wanita yang dicampakkan karena dianggap rusak. Aku masih ingat tatapan Dimas, mantan suamiku, saat kami keluar dari ruang sidang. Tidak ada setitik pun kesedihan di matanya. Yang ada hanyalah kelegaan yang terpancar jelas, seolah dia baru saja membuang sampah busuk yang selama ini mengotori hidupnya. Di sampingnya, menunggu di koridor dengan senyum kemenangan yang menjijikan, berdiri Vera. Wanita itu, mantan sekretarisnya, mantan sahabatku, dan kini calon istri barunya, langsung menggelayut manja di lengan Dimas tanpa rasa malu, meski akta cerai kami bahkan belum kering tintanya. Jaga diri kamu, ucap Dimas waktu itu, nadanya datar tanpa emosi. Semoga kamu dapat laki-laki yang bisa terima kekurangan kamu, yang gak butuh anak kayak aku. Kalimat itu seperti pisau berkarat yang diputar pelan di dalam dadaku. Kekurangan. Dia menyebut ketidakmampuanku untuk hamil selama 5 tahun ini sebagai sebuah cacat. Padahal, kami tidak pernah benar-benar memeriksakan diri secara menyeluruh, karena Dimas selalu sibuk. Dia selalu menyimpulkan bahwa akulah penyebabnya. Akulah tanah gersang yang tak bisa menumbuhkan benih. Aku tidak menjawabnya hari itu. Aku hanya mengangguk, menelan ludah yang terasa pahit, dan berjalan pergi membawa koperku. Aku tidak menangis di depan mereka. Harga diriku terlalu mahal untuk ditukar dengan air mata di hadapan para pengkhianat. Namun, Tuhan punya cara bercanda yang sangat unik. Seminggu setelah aku pindah ke apartemen kecil sewaan di pinggiran kota, tubuhku mulai terasa aneh. Aku sering mual di pagi hari, payudaraku terasa nyeri, dan emosiku naik turun tak terkendali. Awalnya, kukira itu hanya efek stres pasca perceraian. Aku mengabaikannya, sibuk menata hidup baru dan mencari pekerjaan tambahan karena nafkah iddah yang diberikan Dimas sangatlah minim. Dia beralasan harus menabung untuk biaya resepsi mewahnya dengan Vera. Hingga suatu pagi, saat aku sedang menyeduh teh jahe untuk meredakan mual, aku iseng membuka kotak P3K dan menemukan satu alat tes kehamilan yang tersisa dari masa lalu. Alat yang dulu selalu memberiku harapan palsu setiap bulannya. Dengan tangan gemetar dan hati yang skeptis, aku mencobanya. 3 menit menunggu. 3 menit terlama dalam hidupku. 2 garis merah. Aku terbelalak. Aku mengucek mataku berkali-kali, memastikan aku tidak sedang berhalusinasi karena kurang tidur. Garis itu nyata. Tegas. Merah menyala. Aku hamil. Aku hamil anak Dimas. Anak yang selama ini dia damba-dambakan, anak yang menjadi alasan dia menceraikanku demi wanita lain. Rasanya duniaku runtuh untuk kedua kalinya. Kenapa sekarang? Kenapa di saat dia sudah memilih pergi? Kenapa di saat aku sudah sendirian? Ingin rasanya aku berlari kembali ke rumah Dimas, melempar alat tes ini ke wajahnya dan berteriak, "Lihat, aku tidak mandul, kamu yang tidak sabaran." Ingin rasanya aku melihat wajah Vera pucat pasi mengetahui bahwa dia gagal menjadi satu-satunya wanita yang bisa memberikan Dimas keturunan. Tapi, niat itu kurungkan. Aku teringat kata-kata Vera di telepon, sehari sebelum sidang putusan. "Mbak Hana, sadar diri dong. Mas Dimas itu butuh penerus. Kalau Mbak nggak bisa kasih, jangan jadi benalu. Lagian, kalaupun Mbak hamil, saya nggak yakin Mas Dimas mau urus anak dari wanita membosankan kayak Mbak." Lalu aku membayangkan jika aku memberitahu Dimas. Apa yang akan terjadi? Mungkin dia akan kembali padaku demi anak ini, tapi hatinya tetap milik Vera. Atau lebih buruk lagi, dia akan merebut anak ini dariku setelah lahir,
dan membiarkan Vera yang membesarkannya. Membayangkan darah dagingku dipanggil, "Ibu," oleh wanita yang merusak rumah tanggaku membuat darahku mendidih. Tidak, itu tidak boleh terjadi. Aku memutuskan untuk bungkam. Aku menyembunyikan kehamilanku rapat-rapat. Aku memakai baju longgar, menghindari pertemuan dengan teman-teman lama, dan pindah ke tempat kerja yang baru di mana tidak ada satu orang pun yang mengenal masa laluku. Aku bekerja keras sebagai freelance desainer grafis dari rumah, mengumpulkan pundi-pundi rupiah demi biaya persalinan dan susu anakku nanti. 7 bulan berlalu dalam kesunyian. Perutku semakin membesar, menjadi teman setiaku di malam-malam sepi. Aku sering mengelusnya sambil menangis, meminta maaf pada janin tak berdosa ini karena dia harus hadir di tengah badai. "Maafkan ibu ya, nak," bisikku setiap malam. "Kamu nggak punya ayah di sini, tapi ibu janji, cinta ibu cukup buat kamu. Kita berdua saja, ya? Kita kuat." Malam ini, hujan turun deras sekali di luar jendela apartemenku di lantai 3. Kilat menyambar-nyambar, seolah alam sedang marah. Aku sedang duduk di sofa, mencoba menyelesaikan satu proyek logo yang harus dikirim besok pagi, ketika tiba-tiba aku merasakan letupan kecil di perut bagian bawah. Pop! Seperti balon air yang pecah. Detik berikutnya, cairan hangat mengalir deras membasahi daster dan sofa tempatku duduk. Aku terdiam, mematung menatap rembesan air ketuban yang mulai menggenang di lantai. Napasku tercekat. Ini belum waktunya. Menurut perkiraan dokter, harusnya 2 minggu lagi. Tapi bayi ini sepertinya sudah tidak sabar ingin melihat dunia. Atau mungkin dia tahu ibunya sedang butuh teman. Rasa sakit itu datang tak lama kemudian. Bukan sakit biasa, tapi gelombang kram yang mencengkeram pinggang dan perutku dengan kejam. Aku merintih, mencengkeram pinggiran meja. "Sabar, nak, sabar." Rintihku sambil berusaha berdiri. Kakiku gemetar hebat. Aku sendirian. Tidak ada Dimas yang siaga dengan kunci mobil. Tidak ada ibu mertua yang heboh menyiapkan tas bayi. Hanya ada aku, koper persiapan persalinan yang sudah kusiapkan di dekat pintu, dan rasa sakit yang mulai merobek pertahananku. Aku meraih ponsel, memesan taksi online. Jariku gemetar hebat saat mengetik alamat rumah sakit. "Ya Tuhan, kuatkan aku," doaku sambil menahan tangis. "Jangan biarkan aku pingsan. Anakku butuh aku." Malam itu, di tengah badai hujan dan badai kehidupan, aku bersiap bertaruh nyawa. Sendirian. Tanpa aku tahu, bahwa di rumah sakit yang kutuju, masa lalu sedang menungguku dengan kejutan yang lebih menyakitkan daripada kontraksi ini. Mobil taksi online yang kutumpangi melaju membelah hujan yang semakin gila. Wiper kaca mobil bergerak panik ke kiri dan ke kanan, berusaha menghalau tirai air yang mengguyur tanpa ampun, namun tetap saja pandangan ke depan buram. Sama buramnya dengan masa depanku saat ini. Aku duduk di kursi belakang, meremas pegangan tangan di atas pintu sekuat tenaga. Setiap 5 menit sekali, gelombang rasa sakit itu datang menghantam. Rasanya seperti ada tangan raksasa yang memelintir rahimku, memerasnya hingga kering. Keringat dingin sebesar biji jagung bercucuran di pelipisku, bercampur dengan air mata yang tak bisa lagi kubendung. "Mbak? Mbak, enggak apa-apa." Suara sopir taksi di depan terdengar panik. Dia seorang bapak parubaya, matanya terus melirikku lewat kaca spion tengah dengan sorot khawatir. Mungkin dia takut aku melahirkan di jok mobilnya yang bersih itu. "Sakit, Pak, tolong agak cepat." Jawabku terputus-putus, menahan napas saat kontraksi lain datang menyerang. "Tapi hati-hati, jalan licin." "Iya, Mbak, ini saya usahakan." "Sabar ya, Mbak. Suaminya nunggu di rumah sakit ya, Mbak?" tanya bapak itu polos. Pertanyaan sederhana itu menghujam dadaku lebih sakit daripada kontraksi fisik ini. "Suami." Kata itu terdengar begitu asing dan menyakitkan. Aku menggeleng lemah, tidak sanggup menjawab. Aku memalingkan wajah ke jendela yang basah. Bayangan masa lalu kembali berputar di kepalaku seperti film rusak. Aku ingat malam itu, malam di mana Dimas melempar vas bunga ke dinding karena frustrasi. "Kamu itu perempuan gak berguna, Hana," teriaknya waktu itu. "Teman-temanku yang nikah belakangan sudah punya 2 anak. Kita? 0. Rumah ini sepi kayak kuburan gara-gara rahim kamu yang bermasalah." Aku ingat bagaimana aku bersimpuh di kakinya, menangis,
memohon agar dia sabar. Kita coba bayi tabung, Mas. Kita adopsi dulu buat pancingan, usulku waktu itu. Tapi dia menepis tanganku. Mahal. Duit aku habis buat cicilan mobil sama gaya hidup kita. Kamu pikir bayi tabung itu murah? Lagian aku mau anak yang lahir alami, dari bibit yang unggul. Bukan hasil rekayasa medis karena ibunya cacat fungsi. Cacat fungsi. Kata-kata itu terus berdengung di telingaku sampai sekarang. Lihatlah aku sekarang, Mas. Lihatlah, cacat fungsi, ini sedang bertaruh nyawa melahirkan darah dagingmu. Tanpa bantuanmu, tanpa uangmu, tanpa kehadiranmu. Aku menjerit tertahan saat mobil terguncang karena melindas lubang jalan yang tertutup genangan air. Maaf, Mbak. Maaf. Aduh, banjirnya mulai tinggi, seru sopir taksi itu gugup. Aku menarik napas panjang lewat hidung, menghembuskannya lewat mulut. Fuh. Teknik pernapasan yang kupelajari dari video YouTube setiap malam sendirian di kamar. Hanya itu bekalku. Tidak ada kelas senam hamil berpasangan yang bisa aku ikuti karena aku malu datang sendirian dengan perut besar tanpa suami. Setiap kali rasa sakit itu datang, aku membayangkan wajah anakku nanti. Apakah dia akan mirip aku? Atau mirip dia? Jujur, ada ketakutan tersendiri jika wajah anakku nanti mirip Dimas. Aku takut aku akan membencinya. Tapi buru-buru kusingkirkan pikiran jahat itu. Anak ini tidak berdosa. Anak ini adalah anugerah yang datang di waktu yang salah. Atau mungkin di waktu yang paling tepat untuk menyelamatkanku dari kesepian. Sudah sampai, Mbak. Itu lobinya, kata sopir taksi, membuyarkan lamunanku. Mobil berbelok masuk ke area lobi sebuah rumah sakit swasta yang cukup mewah. Gedung tinggi dengan lampu-lampu terang itu terlihat seperti benteng harapan bagiku. Aku sengaja memilih rumah sakit ini, rumah sakit terbaik di kota, dan membayar paket persalinan VIP dengan seluruh tabunganku. Aku tidak mau anakku lahir di tempat seadanya. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa tanpa Dimas pun, aku bisa memberikan fasilitas terbaik untuk anakku. Aku tidak butuh uang dia. Pak sopir bergegas turun, berlari memutar untuk membukakan pintu bagiku. Dia bahkan memayungiku meski atap lobi sudah cukup lebar. Pelan-pelan, Mbak. Perlu saya panggilkan kursi roda? Tawarnya baik hati. Terima kasih, Pak. Iya, tolong saya nggak kuat jalan, bisikku. Kakiku rasanya sudah berubah menjadi jeli. Celana dan dasterku basah kuyup oleh air ketuban yang terus merembes. Sopir itu berlari ke arah petugas keamanan di pintu masuk. Aku berdiri bersandar pada pilar lobi, mengatur napas. Angin malam yang dingin menusuk tulangku, membuatku menggigil. Jam besar di dinding lobi menunjukkan pukul 11 malam lewat 10 menit. Suasana lobi cukup sepi, hanya ada beberapa perawat yang berjaga di meja resepsionis, dan beberapa keluarga pasien yang duduk terkantuk-kantuk di ruang tunggu. Aku memejamkan mata sejenak saat kontraksi itu datang lagi. Kali ini lebih kuat, lebih panjang. Aku meremas perut bawahku. Sebentar lagi, Nak, sebentar lagi kita ketemu. Saat aku membuka mata, petugas keamanan sudah datang membawa kursi roda. Aku mendudukkan diriku dengan susah payah. Rasanya lega sekali tidak perlu menumpu berat badanku lagi. Ibu sendirian? Keluarganya mana? Tanya satpam itu sambil mulai mendorongku masuk. Lagi-lagi pertanyaan itu. Suami saya sedang di luar kota. Bohongku. Kebohongan yang sudah ratusan kali kuucapkan pada tetangga apartemen, pada tukang sayur, pada rekan kerja online. Oh, kasihan sekali. Mari Bu, kita ke bagian administrasi dulu sebentar sebelum ke IGD kebidanan, kata satpam itu. Dia mendorongku menuju meja administrasi yang letaknya tak jauh dari pintu kaca otomatis utama. Saat kami sedang menunggu petugas administrasi mencarikan data bookingku di komputer, pintu kaca otomatis di belakangku terbuka dengan suara desasing halus. Hawa dingin dari luar menyusup masuk, membawa aroma parfum yang sangat kukenal. Aroma musk bercampur sandalwood. Aroma parfum mahal yang dulu kuberikan sebagai hadiah ulang tahun terakhir untuk Dimas. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Bukan karena kontraksi, tapi karena firasat. Aduh, Mas, pelan-pelan dong jalaninnya. Kaki aku lecet nih gara-gara high heels sialan ini.
Suara manja seorang wanita terdengar melengking, memecah kesunyian lobi. Suara itu, suara Vera. Aku membeku di kursi roda. Punggungku menegang. Aku tidak mau menoleh. Aku ingin satpam ini segera mendorongku pergi. Ya Tuhan, tolong jangan sekarang. Tolong jangan biarkan mereka melihatku dalam kondisi menyedihkan seperti ini. Iya, sayang. Sabar dong. Kamu sih, udah dibilangin jangan pakai sepatu tinggi kalau mau pesta. Ngel, sahut suara laki-laki yang berat dan baritone. Suara Dimas. Suara yang dulu selalu membisikkan kata cinta sebelum tidur, kini terdengar begitu asing. Mbak Hana Larasati, panggil petugas administrasi di depanku dengan suara lantang. Datanya sudah ketemu. Ruang VVIP Tulip ya? Sial. Petugas itu menyebut namaku dengan keras. Suara langkah kaki di belakangku berhenti mendadak. Hana? Suara Dimas terdengar ragu, tapi dekat. Sangat dekat. Aku memejamkan mata rapat-rapat, mengutuk nasib burukku. Perlahan, kursi rodaku diputar oleh Pak Satpam karena dia pikir keluarga pasien yang memanggil. Dan di sanalah mereka. Dimas, dengan setelan jas rapi yang kancingnya terbuka, berdiri mematung menatapku. Di sebelahnya, Vera dengan gaun pesta merah menyala yang memamerkan lekuk tubuhnya, bergelayut di lengan Dimas. Wajah mereka berdua tampak syok. Mata Dimas tidak tertuju pada wajahku. Matanya tertuju lurus ke bawah. Ke perutku yang membuncit besar di balik daster basahku. Kamu. Dimas menunjuk perutku dengan jari gemetar. Wajahnya pucat, seolah melihat hantu. Kamu ngapain di sini? Perut kamu, itu buncit kenapa? Tumor? Pertanyaan bodoh. Jelas-jelas aku duduk di kursi roda di lobi rumah sakit bersalin dengan air ketuban yang menetes. Tumor macam apa yang membuat air ketuban pecah? Vera yang lebih dulu sadar dari kagetnya, langsung tertawa sinis. Tawa yang meremehkan. Tumor apaan sih? Mas? Lihat tuh kakinya bengkak. Mukanya bengep. Dia hamil, Mas. Hamil. Hamil? Dimas mengulang kata itu seolah itu bahasa asing. Dia melangkah maju mendekatiku, tatapannya berubah menjadi tajam dan menuduh. Sama siapa kamu kesini? Suami baru kamu mana? Atau? Dia menelan ludah, matanya menyipit curiga. Jangan bilang kamu hamil di luar nikah. Rasa sakit kontraksi kembali datang, kali ini bersamaan dengan rasa sakit hati yang luar biasa. Aku mencengkeram pegangan kursi roda, menatap wajah mantan suamiku itu. Ingin rasanya aku berteriak bahwa ini anaknya. Tapi melihat Vera yang berdiri angku di sebelahnya, aku memilih diam. Bisu kamu sekarang? Bentak Dimas. Jawab. Itu anak siapa? Kamu baru cerai 7 bulan, perut udah segede itu. Berarti kamu selingkuh pas masih sama aku ya? Wah, hebat kamu Han. Pura-pura alim, ternyata murahan. Aku menggigit bibir bawahku hingga berdarah. Air mataku menetes, bukan karena tuduhannya, tapi karena aku menyadari betapa rendahnya dia menilai diriku. 10 menit. Aku hanya butuh bertahan 10 menit lagi sebelum takdir membalikkan keadaan ini. Tapi 10 menit di hadapan iblis berwajah manusia ini, rasanya seperti 10 tahun di neraka. 10 menit. Hanya itu waktu yang kubutuhkan untuk melihat wajah asli manusia yang pernah kucintai setengah mati. Waktu seolah melambat, merangkak dalam irama detak jam dinding lobi yang berbunyi tik-tok dengan angkuh. Di hadapanku, Dimas masih berdiri dengan wajah merah padam, dadanya naik turun menahan amarah yang tidak beralasan. Sementara Vera, wanita yang merebut posisiku, berdiri dengan tangan bersedekap, menatapku seolah aku adalah kotoran yang menempel di ujung sepatu mahalnya. Jawab, Hana? Bentak Dimas lagi, suaranya menggema di lobi rumah sakit yang hening. Beberapa pengunjung yang duduk di ruang tunggu mulai menoleh, berbisik-bisik. Anak siapa itu? Kamu selingkuh kan? Pantas saja dulu kamu gak pernah mau aku sentuh kalau aku pulang malam. Ternyata kamu simpan benih orang lain. Tuduhan itu begitu keji. Padahal dulu aku menolaknya karena dia pulang dalam keadaan mabuk dan berbau parfum wanita lain, yang belakangan ku tahu adalah parfum Vera. Tapi aku tetap diam. Mulutku terkunci rapat. Bukan karena aku takut,
Tapi karena rasa sakit kontraksi ini semakin menjadi-jadi. Rahimku seolah diremas oleh tangan raksasa tak kasat mata. Aku mencengkeram pegangan kursi roda, hingga buku-buku jariku memutih. Keringat dingin mengucur deras dari pelipisku, bercampur dengan air mata yang kutahan sekuat tenaga. Udahlah, Mas. Vera menimpali dengan suara cemprengnya yang dibuat-buat manja. Dia mengibas-ngibaskan tangannya di depan hidung. Tinggalin aja. Bau dia apek banget, kayak bau pasar. Nggak level kita ngurusin janda gatel yang hamil di luar nikah. Biarin aja dia ngemis di sini. Paling juga dia lagi nunggu sugar daddy-nya yang tua bangka buat bayarin persalinan. Nggak bisa, Ver, tolak Dimas keras kepala. Ego laki-lakinya terusik. Aku mau dia ngaku. Dia udah nipu aku. Dia bilang dia mandul, ternyata dia hamil. Berarti selama ini dia bohongin aku buat nutupin aib perselingkuhannya. Aku mau tuntut dia atas pencemaran nama baik keluarga. Aku memejamkan mata, menarik napas panjang di sela-sela rasa sakit. Tuhan, kuatkan aku. Lindungi anakku dari suara-suara jahat ini. Dalam diamku, aku teringat masa-masa sulit 7 bulan terakhir. Masa di mana aku harus menyeret tubuhku yang mual hebat ke kamar mandi di tengah malam, sendirian. Masa di mana aku harus mengikat perutku dengan stagen agar tidak terlihat buncit saat melamar kerja, karena tidak ada perusahaan yang mau menerima ibu hamil. Aku teringat bagaimana aku menjual cincin kawin kami, satu-satunya emas yang kupunya, hanya untuk membayar vitamin dan susu hamil berkualitas premium. Aku melakukan semuanya demi anak ini. Dan sekarang, ayah biologisnya berdiri di sini, menuduh anak suci ini sebagai anak haram. Hana, kamu tuli ya? Dimas maju selangkah, tangannya terangkat seolah hendak mencengkeram bahuku. Satpam yang mendorong kursi rodaku terlihat ragu. Dia ingin membela, tapi melihat penampilan Dimas yang parlente dengan jas mahal, nyalinya ciut. Dia hanya bisa mundur sedikit, menjauhkan kursi rodaku dari jangkauan Dimas. Pak, tolong bawa saya pergi, lirihku parau, suaranya nyaris tak terdengar. Jangan bawa dia kemana-mana, perintah Dimas pada satpam itu. Saya belum selesai bicara. Saya mau panggil manajer rumah sakit ini. Saya mau lapor kalau ada pasien asusila yang mengganggu kenyamanan. Tepat saat tangan Dimas hampir menyentuh ujung jilbabku, suara denting lift yang halus namun tegas terdengar dari arah belakang resepsionis. Bukan lift umum yang biasa dipakai pengunjung. Itu adalah lift VVIP, lift berlapis emas yang hanya terbuka untuk orang-orang tertentu. Ting! Pintu lift terbuka lebar. Sekaligus, suasana lobi yang bising oleh teriakan Dimas mendadak senyap. Aura kewibawaan yang terpancar dari dalam lift itu begitu kuat, hingga mampu membungkam mulut siapapun yang melihatnya. Keluarlah sosok itu. Seorang pria tinggi tegap dengan jas dokter putih panjang yang bersih tanpa noda. Di dada kirinya tersemat nametak emas bertuliskan Dr. Satria Airlangga, SPOG, K, Direktur Utama. Wajahnya tampan dengan rahang tegas dan mata elang yang tajam, namun teduh. Di belakangnya, mengekor 3 orang perawat senior dan 2 orang petugas keamanan berbadan kekar yang mengenakan setelan safari hitam. Mereka berjalan cepat, langkah kaki mereka berirama, menimbulkan suara ketukan sepatu yang berwibawa di lantai marmer. Orang-orang di lobi menyingkir secara otomatis, memberikan jalan layaknya rakyat yang menyambut raja. Mata Dr. Satria menyapu seisi ruangan dengan cepat, dan berhenti tepat di titik di mana aku berada. Wajahnya yang tadi serius berubah menjadi ekspresi kekhawatiran yang mendalam. Hana, panggilnya. Suaranya bariton, berat, dan penuh dengan nada kepemilikan. Dia setengah berlari menghampiriku, mengabaikan Dimas dan Vera yang berdiri mematung di tengah jalan. Satria langsung berlutut di samping kursi rodaku, mensejajarkan tingginya denganku. Tangannya yang hangat dan kokoh langsung menggenggam tanganku yang dingin dan gemetar. Maafkan aku, sayang. Aku terlambat turun. Ucapnya lembut, sangat lembut, kontras dengan wibawanya tadi. Dia menyeka keringat di dahiku dengan sapu tangan sutranya. Kenapa kamu nggak telepon langsung ke nomor pribadiku? Kenapa harus lewat resepsionis? Kamu kesakitan ya? Aku menatap mata Satria. Mata itu, mata yang selalu memberiku kekuatan selama 7 bulan ini. Satria bukan hanya dokterku. Dia adalah sahabat masa kecilku,
Cinta monyetku yang dulu terpisah karena aku memilih Dimas, dan kini kembali sebagai malaikat penolongku. Sakit. Sat. Udah pecah ketuban, bisikku lemah. Satria langsung berdiri, wajahnya kembali tegas saat menatap para perawat di belakangnya. Suster Rini, siapkan presidential suite. Kode merah. Dokter anestesi dan tim neonatus harus standby di kamar operasi sekarang juga. Jaga-jaga kalau perlu tindakan emergency. Jangan lewat IGD umum, kita pakai jalur direksi. Siap, dok? Jawab para perawat itu serempak, sigap dan cekatan. Dimas yang sejak tadi bengong, akhirnya sadar dari keterkejutannya. Dia merasa diabaikan. Egonya yang setinggi langit tidak terima ada laki-laki lain yang terlihat lebih hebat darinya, sedang menyentuh mantan istrinya. Heh, dokter! Teriak Dimas lantang, mencoba mengembalikan dominasinya. Anda siapa main pegang-pegang mantan istri saya? Saya lagi bicara sama dia. Jangan ikut campur urusan rumah tangga orang. Satria menghentikan gerakannya yang hendak mendorong kursi rodaku. Dia memutar tubuhnya perlahan, menghadapi Dimas. Tatapan mata Satria dingin, menusuk, dan mematikan. Dia menatap Dimas dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan menilai yang merendahkan, seolah Dimas hanyalah debu yang menempel di jas putihnya. Mantan istri, ulang Satria dengan nada datar. Koreksi saya jika salah, Tuan. Jika sudah mantan, berarti Anda tidak punya hak apapun lagi atas Ibu Hana. Dan satu lagi, ini rumah sakit saya. Di sini, keselamatan pasien prioritas utama saya adalah hukum tertinggi. Anda menghalangi jalan pasien VVIP saya. VVIP? Vera tertawa mengejek, tawa yang terdengar sumbang. Halo ya dok? Dia itu cuma janda miskin. Naik taksi online aja tadi, mana mungkin VVIP. Paling juga dia ngutang atau pakai BPJS kelas 3. Satria tidak meladeni Vera. Dia hanya menjentikan jarinya ke arah dua petugas keamanan berbaju safari di belakangnya. Pak Danu, Pak Budi, panggil Satria tenang. Amankan dua orang ini. Mereka membuat keributan dan mengganggu psikis pasien prioritas. Jika mereka melawan, seret keluar. Jika mereka masih berteriak, panggil polisi atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan dan ancaman kekerasan di fasilitas kesehatan. Siap, dokter. Dua petugas keamanan bertubuh raksasa itu langsung maju. Bayangan tubuh mereka saja sudah cukup membuat Dimas mundur 2 langkah. Apa-apaan ini? Jangan sentuh saya. Saya tahu hukum. Saya bisa tuntut kalian. Dimas berteriak panik saat lengan kekar petugas keamanan itu mencengkeram bahunya. Lepasin laki gue. Dasar dokter gila. Hana, kamu pasti guna-guna dokter ini kan? Jerit Vera histeris saat dia juga digiring mundur menjauh dariku. Satria kembali berlutut di hadapanku, mengabaikan teriakan-teriakan sumbang di belakangnya. Dia tersenyum menenangkan, senyum yang membuat rasa sakitku sedikit berkurang. Abaikan suara sampah itu, Hana. Fokus sama napas kamu. Kita akan sambut jagoan kecil kita sebentar lagi, ucapnya lembut. Ayo, kita pergi dari sini. Satria sendiri yang mengambil alih kursi roda, mendorongku menuju lift emas VVIP yang masih terbuka. Para perawat mengelilingi kami, membentuk benteng perlindungan. Saat pintu lift perlahan menutup, aku sempat melihat pemandangan terakhir yang sangat memuaskan. Dimas sedang meronta-ronta dalam kuncian satpam. Wajahnya merah padam karena malu menjadi tontonan satu lobi, sementara matanya menatapku dengan campuran rasa kaget, bingung, dan ketakutan. Pintu lift tertutup rapat. Suara bising dunia luar lenyap seketika, berganti dengan alunan musik klasik yang menenangkan di dalam lift. Kamu aman sekarang, bisik Satria sambil mengelus punggung tanganku. Air mataku menetes lagi. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang meluap-luap. 10 menit yang lalu, aku adalah wanita paling menyedihkan di dunia. Tapi sekarang, aku diperlakukan Mbak Ratu. Dan yang lebih penting, aku melihat ketakutan di mata Dimas. Dia mulai sadar bahwa dia sedang berhadapan dengan kekuatan yang jauh di atas jangkauannya. Lift berdenting halus, menandakan kami telah sampai di lantai teratas gedung rumah sakit ini, lantai eksekutif yang sunyi dan beraroma lavender menenangkan. Berbeda jauh dengan kekacauan di lobi bawah tadi, di sini suasananya begitu damai.
Karpet tebal meredam suara langkah kaki kami. Dinding-dindingnya dihiasi lukisan abstrak yang bernilai seni tinggi. Ini adalah dunia yang sangat berbeda dari kontrakan sempit tempatku bersembunyi selama 7 bulan terakhir. Satria mendorongku masuk ke dalam presidential suite. Kamar ini lebih mirip penthouse hotel bintang 5 daripada kamar rawat inap. Ada ruang tamu luas dengan sofa kulit Italia, pantry pribadi lengkap dengan kulkas 2 pintu, dan jendela kaca raksasa dari lantai ke langit-langit yang menyuguhkan pemandangan gemerlap lampu kota di tengah hujan. Di tengah ruangan, sebuah tempat tidur persalinan elektrik yang canggih sudah siap menyambutku. Para perawat bekerja dengan efisiensi tinggi. Dalam hitungan menit, aku sudah berganti pakaian menjadi baju pasien berbahan katun Jepang yang lembut berwarna merah muda. Infus sudah terpasang rapi di punggung tanganku tanpa rasa sakit sedikitpun. Alat cardiotocografi, CTG, ditempelkan di perut buncitku, memperdengarkan suara detak jantung bayi yang cepat dan kuat, duk-duk-duk-duk. Suara terindah di dunia. Detak jantung bayi bagus, 145 kali per menit. Pembukaan sudah 6 cm, Bu Hana. Hebat sekali ibu bisa menahan sakit sampai pembukaan 6 sendirian. Puji bidan kepala yang memeriksaku dengan takjub. Aku hanya tersenyum lemah. Sakitnya hati lebih perih, sus. Jadi sakit ini nggak seberapa, gumamku dalam hati. Satria masuk kembali ke ruangan setelah sempat keluar sebentar untuk mengganti jas dokternya dengan scrub suit, baju operasi, berwarna biru tua. Dia terlihat semakin tampan dengan pakaian medis itu. Dia menarik kursi, duduk di samping ranjangku, dan menatapku lekat-lekat. Sekarang jelaskan padaku, tagih Satria, nadanya serius namun matanya tetap lembut. Kenapa kamu membiarkan bajingan itu menghinamu di bawah sana? Kenapa kamu tidak langsung bilang kalau itu anaknya? Aku menghela napas, menatap langit-langit kamar yang dihiasi lampu kristal. Karena aku nggak mau dia merasa punya hak. Kalau dia tahu aku hamil, aku takut dia bakal rebut anak ini. Atau lebih parah, dia bakal maksa Vera jadi ibu tiri anakku. Aku nggak rela. Satria menggenggam tanganku erat. Dia tidak akan bisa mengambil apapun darimu, Hana. Selama aku ada di sini, dia bahkan tidak akan bisa menyentuh ujung kuku bayimu. Aku sudah instruksikan keamanan untuk memblokir akses dia ke lantai ini. Fotonya sudah kubagikan ke semua pos jaga sebagai persona non grata. Terima kasih, Sat. Kamu terlalu baik buat aku. Aku cuma pasien biasa, Sat. Aku nggak bisa bayar kamar semewah ini. Satria meletakkan jari telunjuknya di bibirku, menghentikan ocehanku. SSTT. Sudah berapa kali aku bilang? Kamu bukan pasien biasa. Kamu wanita yang kucari selama 10 tahun ini. Dan soal bayaran, anggap saja ini investasi. Investasi untuk masa depan kita. Dia mengedipkan sebelah matanya, mencoba mencairkan suasana tegang, membuat pipiku bersemu merah di tengah rasa sakit kontraksi. Tiba-tiba, pintu kamar diketuk pelan. Seorang perawat muda masuk dengan wajah sedikit geli menahan tawa, membawa sebuah tablet di tangannya. Permisi, Dokter Satria. Maaf mengganggu, ucap perawat itu. Ada apa, sus? Tanya Satria tanpa melepaskan genggaman tangannya dariku. Itu, Dok. Bapak-bapak yang tadi bikin keributan di lobi. Dia masih di bawah, ngamuk-ngamuk di meja resepsionis. Dia maksa minta data medis Ibu Hana. Katanya dia suaminya dan berhak tahu. Satria mendengus sinis. Lalu, resepsionis kita, Mbak Tari, cerdas banget Dok. Dia bilang, maaf Pak, di sistem kami, status Ibu Hana adalah single parent dan pemegang saham prioritas. Tidak ada nama Bapak di data penanggung jawab. Terus Bapak itu malah makin jadi, dia teriak-teriak nanya usia kandungan Ibu. Aku menahan napas. Ini saatnya. Terus, pancing Satria. Mbak Tari jawab jujur sesuai data medis. Dok. Usia kandungan Ibu Hana sudah 39 minggu, Pak. Hamil aterm, cukup bulan. Nah, pas denger itu, muka Bapak itu langsung pucat. Dok, kayak mayat hidup. Perawat itu terkikik pelan. Saya kebetulan lagi di situ ngambil berkas. Bapak itu langsung diam. Dok, dia kayak orang linglung. Terus dia mulai ngitung-ngitung jari gitu. Mungkin ngitung bulan ya, Dok? Terus dia lemes,
duduk di lantai lobi sampai dimarahin satpam lagi. Satria menoleh padaku dengan senyum penuh arti. Nah, kan, matematika tidak pernah bohong. 7 bulan bercerai, hamil 9 bulan. Anak SD pun tahu kalau itu berarti benihnya ditanam 2 bulan sebelum palu hakim diketuk. Aku membayangkan wajah Dimas saat ini. Wajah syok yang luar biasa. Selama ini dia hidup dalam penyangkalan, meyakini bahwa akulah yang mandul, akulah yang rusak. Dia menceraikanku dengan keyakinan penuh bahwa dia akan bahagia dengan wanita lain yang lebih subur. Dan sekarang, fakta menamparnya dengan keras. Aku subur. Aku bisa hamil. Dan anak yang akan lahir ini adalah anak kandungnya, anak yang dia buang sebelum sempat berbentuk. Gimana reaksi perempuannya? Sus? Yang pakai baju merah norak itu? Tanya Satria lagi, sepertinya menikmati laporan ini. Wah, itu lebih parah. Dok, lanjut perawat itu bersemangat. Si mbak merah itu malah marah-marah sama si bapak. Dia teriak, Mas, ngapain sih kamu ngitung-ngitung? Itu pasti anak orang lain. Jangan begodeh. Kita kesini mau ke dokter kulit, bukan ngurusin mantan istrimu. Terus mereka malah berantem hebat di lobi. Dok, tarik-tarikan baju sampai jadi tontonan satpam. Malu-maluin banget pokoknya. Mendengar itu, ada rasa nyeri sekaligus puas di dadaku. Rumah tangga yang dibangun di atas penderitaan orang lain, memang tidak akan pernah kokoh. Mereka baru mau menikah, atau mungkin sudah menikah siri, aku tak peduli, tapi sudah saling menyakiti di depan umum. Biarkan mereka saling memakan satu sama lain di bawah sana, kata Satria dingin. Sus, pastikan mereka tidak bisa naik ke sini. Kalau perlu, panggil polisi beneran kalau mereka masih bikin onar. Siap, Dok. Perawat itu pun keluar ruangan. Aku kembali merasakan gelombang kontraksi yang hebat. Kali ini rasanya jauh lebih kuat, membuatku mengerang panjang. Sakit. Satria langsung siaga. Dia mengecek monitor CTG. Oke, kontraksinya makin intens. Pembukaan pasti sudah nambah. Hana, dengar aku. Kamu aman di sini. Kamu fokus sama anakmu. Lupakan laki-laki bodoh di lobi itu. Dia cuma masa lalu. Masa depanmu ada di sini, di perutmu ini. Aku mengangguk, air mata mengalir dari sudut mataku. Di balik dinding kaca yang kedap suara ini, aku merasa terlindungi. Di bawah sana, mungkin Dimas sedang hancur oleh penyesalan. Dia pasti sedang mengingat-ingat momen terakhir kami. Momen di mana dia menuduhku mandul. Momen di mana dia seharusnya memelukku, bukan menceraikanku. Panggilku lirih di sela napas yang memburu. Ya, Hana? Kalau nanti anakku lahir, tolong azankan dia ya. Aku nggak mau suara pertama yang dia dengar adalah suara ayahnya yang sudah membuangnya. Satria terdiam sejenak. Matanya berkaca-kaca. Dia mencium keningku dengan penuh hormat dan kasih sayang. Sebuah ciuman yang tidak pernah kudapatkan dari Dimas selama bertahun-tahun. Itu akan jadi kehormatan terbesar dalam hidupku. Hana, aku akan jadi ayahnya, kalau kamu izinkan. Kalimat itu menjadi obat bius alami bagiku. Rasa sakit persalinan masih ada, tapi rasa sakit di hatiku perlahan sembuh. Di luar sana badai hujan masih mengamuk, sama seperti badai di hati Dimas. Tapi di sini, di kamar ini, fajar harapan baru mulai menyingsing. Dan aku siap. Aku siap melahirkan bukti nyata bahwa aku bukanlah wanita yang gagal. Waktu seakan kehilangan dimensinya di dalam ruang persalinan presidential suite ini. Yang ada hanyalah rasa sakit, keringat, dan perjuangan antara hidup dan mati. Setiap detiknya terasa seperti satu abad. Rasa mulas itu datang silih berganti, semakin lama semakin rapat, menghantam pinggang dan perutku tanpa ampun. Rasanya seperti tulang-tulangku sedang diremukan satu persatu untuk memberi jalan bagi kehidupan baru yang mendesak keluar. Tarik napas panjang. Hana, buang perlahan lewat mulut. Bagus. Begitu, suara Dokter Satria terdengar stabil di telingaku, menjadi satu-satunya pegangan di tengah badai rasa sakit ini. Tangannya tidak pernah sedetik pun melepaskan genggamannya dari tanganku. Aku mencengkeram sprei ranjang dengan tangan kiriku, sementara tangan kananku meremas tangan Satria, hingga mungkin kukuku menancap di kulitnya. Sakit,
Sat, aku nggak kuat, rasanya mau mati. Rintihku di sela-sela napas yang memburu. Kamu kuat, Hana. Kamu wanita paling kuat yang pernah aku kenal. Ingat siapa yang sedang berjuang bersamamu? Anakmu. Dia juga sedang berjuang mencari jalan keluar. Jangan menyerah sekarang, bisik Satria tepat di telingaku. Dia menyeka keringat yang membanjiri wajahku dengan tisu basah yang sejuk. Para perawat di sekelilingku bergerak dengan cekatan dan hening, menciptakan atmosfer yang fokus namun menenangkan. Lampu ruangan diredupkan sedikit untuk memberikan rasa nyaman. Pembukaan sudah lengkap, dokter, lapor bidan senior yang berdiri di ujung kaki ranjang. Kepala bayi sudah terlihat di pintu jalan lahir. Rambutnya tebal. Jantungku berdegup kencang mendengar laporan itu. Rambutnya tebal. Anakku sudah di sana. Anak yang selama 7 bulan ini bersembunyi dalam diam. Anak yang ditolak ayahnya sebelum ia sempat bernapas. Oke, Hana. Dengar aba-abaku ya. Satria beralih posisi. Kini dia bersiap memimpin persalinan. Wajahnya yang tertutup masker medis tetap memancarkan aura kepemimpinan yang membuatku percaya. Saat kontraksi datang lagi, kumpulkan tenaga di perut, dagu tempel ke dada, mata buka melihat ke perut, dan mengejan sekuat tenaga. Jangan bersuara di leher ya, dorong ke bawah seperti buang air besar yang keras. Siap? Aku mengangguk lemah. Siap. 1 menit kemudian, gelombang dahsyat itu datang. Rasanya luar biasa sakit. Seolah tubuhku dibelah 2. Sekarang, Hana, dorong, perintah Satria. Aku mengumpulkan sisa-sisa tenagaku. Aku mengejan panjang, menumpahkan segala rasa sakit, amarah, dan harapan dalam satu dorongan besar. Wajahku terasa panas, urat-urat leherku menegang. Bagus. Sedikit lagi. Kepalanya sudah mau keluar. Tarik napas lagi, dorong lagi. Aku mendorong lagi, dan lagi. Keringat bercucuran membasahi baju pasienku. Rasanya perih dan panas di bawah sana, tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin anakku selamat. Aku ingin membuktikan pada Dimas, pada Vera, dan pada dunia, bahwa rahimku mampu. Bahwa aku adalah ibu yang utuh. 1 kali lagi, sayang. 1 dorongan terkuat untuk bahunya. Ayo, demi jagoan kita, seru Satria menyemangati. Dengan teriakan tertahan, aku mengerahkan seluruh energi terakhirku. Aku membayangkan wajah-wajah orang yang meremehkanku, dan aku jadikan itu bahan bakar. Brol. Tiba-tiba rasa tekanan hebat itu hilang. Tubuhku terasa ringan seketika. Dan detik berikutnya, suara itu memecah keheningan ruangan. Oeh, oeh, oeh. Tangisan itu. Tangisan yang nyaring, kuat, dan menggema. Tangisan kehidupan. Air mataku tumpah seketika, bercampur dengan keringat. Aku menangis tergugu, bahuku terguncang hebat. Itu suara anakku. Suara yang selama 5 tahun pernikahanku dengan Dimas hanya menjadi angan-angan semu. Suara yang membuatku rela diceraikan dan dihina. Kini, suara itu nyata. Mengisi setiap sudut ruangan VVIP ini. Alhamdulillah. Sempurna. Bayi laki-laki, sehat, lengkap, tidak kurang satu apapun, ucap Satria dengan suara bergetar. Dia mengangkat bayi mungil yang masih merah dan berlumuran darah itu tinggi-tinggi, memperlihatkannya padaku. Mataku nanar menatap makhluk kecil itu. Dia menggeliat-geliat, tangannya mengepal ke udara seolah meninju dunia. Satria meletakkan bayi itu di atas dadaku untuk proses inisiasi menyusu dini, IMD. Kulitnya yang hangat dan basah bersentuhan dengan kulit dadaku. Sensasi itu, magis. Detik itu juga, seluruh rasa sakit persalinan lenyap tak berbekas. Yang ada hanya rasa cinta yang meledak-ledak, memenuhi rongga dadaku hingga sesak. Aku menatap wajah anakku. Dan hatiku mencelos sedikit. Dia, sangat mirip Dimas. Bentuk hidungnya yang mancung, bibirnya yang tipis, bahkan rambut hitam tebalnya. Semuanya duplikat ayahnya. Gen Dimas begitu kuat mendominasi fisik bayi ini, seolah Tuhan sengaja ingin menegur Dimas lewat wajah tak berdosa ini. Tapi saat bayi itu perlahan membuka matanya yang bengkak, aku melihat diriku di sana. Mata itu, mata yang teduh dan bulat. Mata milikku. Halo,
sayang. Halo, nak. Bisikku parau, mencium puncak kepalanya yang bau darah dan cairan ketuban, bau terwangi di dunia. Selamat datang. Maafkan ibu ya, kita harus berjuang sendirian. Dia tampan sekali, Hana. Seperti ibunya, puji Satria sambil tersenyum di balik maskernya. Dia mengusap kepala bayi itu lembut. Siapa namanya? Aku menatap keluar jendela kaca besar. Hujan badai di luar sana sudah mulai reda, menyisakan gerimis halus. Di ufuk timur, segaris cahaya keemasan mulai muncul membelah kegelapan malam. Matahari akan segera terbit. Fajar, jawabku mantap. Namanya Fajar. Karena dia adalah cahaya yang datang setelah malam yang paling gelap dalam hidupku. Fajar, nama yang gagah, puji Satria. Sekarang, izinkan aku menepati janjiku. Satria mendekatkan wajahnya ke telinga kanan Fajar. Dengan suara merdu dan khusyuk, dia mulai melantunkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara Satria menggema syahdu. Air mataku kembali menetes deras. Seharusnya ini tugas Dimas. Seharusnya ayahnya yang mengumandangkan kebesaran Tuhan di telinga anak ini pertama kali. Tapi ayahnya memilih membuangnya demi ego dan nafsu. Dan di sini, ada laki-laki lain yang bukan siapa-siapa, dengan tulus mengambil peran itu. Fajar yang tadi menangis kencang, perlahan tenang mendengar lantunan azan itu. Dia seolah mengerti, dia seolah nyaman. Namun, kedamaian itu terusik. Tepat saat Satria selesai melafalkan, La ilaha illallah, terdengar keributan dari luar pintu kamar suite kami. Suara teriakan laki-laki, suara benturan, dan suara orang berlarian. Lepasin saya. Saya dengar suara bayi. Itu anak saya. Suara itu, suara Dimas. Dia berhasil lolos dari lobi. Jantungku yang baru saja tenang kembali berpacu cepat karena panik. Aku memeluk Fajar erat-erat, naluri melindungiku menyala. Saat dia di luar, cicitku ketakutan. Satria menegakkan tubuhnya. Wajahnya yang tadi lembut saat mengazani bayi, kini berubah menjadi dingin dan keras. Dia melepas sarung tangan medisnya, membuangnya ke tempat sampah medis dengan gerakan kasar. Suster, jaga Hana dan bayinya. Kunci pintu dari dalam. Jangan buka untuk siapapun kecuali saya. Perintah Satria tegas pada perawat. Baik, Dok. Satria menatapku, memberikan anggukan yang menenangkan. Tetap di sini. Nikmati waktumu dengan Fajar. Biar aku yang urus sampah di depan pintu. Satria berjalan gagah menuju pintu keluar. Punggungnya terlihat lebar dan kokoh, siap menjadi tameng bagi kami berdua. Pintu kamar presidential suite itu terbuka, dan Satria melangkah keluar, langsung menutupnya kembali rapat-rapat di belakang punggungnya. Dia berdiri bersedekap di depan pintu, bagaikan penjaga gerbang neraka yang siap menghakimi pendosa. Pemandangan di koridor VVIP itu cukup kacau. 2 orang petugas keamanan berbadan besar sedang berusaha menahan Dimas yang mengamuk seperti orang kesurupan. Jas mahalnya sudah kusut, dasinya miring, dan rambutnya yang tadi klimis kini berantakan. Wajahnya merah padam, penuh keringat dan air mata frustrasi. Di belakang Dimas, Vera berdiri dengan wajah masam sambil memegangi tas brandednya. Dia terlihat kesal, bukan karena simpati pada bayi yang lahir, tapi karena merasa dipermalukan oleh kelakuan Dimas yang histeris. Lepas. Saya mau masuk. Saya dengar suara tangisan bayi. Teriak Dimas, meronta sekuat tenaga dari cengkeraman satpam. Tahan dia, perintah Satria dingin. Melihat Satria keluar, Dimas berhenti meronta sejenak. Matanya menatap tajam ke arah Satria, napasnya memburu. Dokter, minggir. Di dalam itu mantan istri saya kan? Dia baru melahirkan kan? Saya dengar suara bayi laki-laki. Itu anak saya ayahnya. Satria tidak bergeming. Dia menatap Dimas dengan tatapan datar, seolah sedang melihat spesimen bakteri di bawah mikroskop. Ayah? Maaf, Bapak ini siapa ya? Setahu saya, pasien di dalam adalah seorang janda yang diceraikan karena alasan medis. Jangan pura-pura bego, Dok. Dimas menunjuk wajah Satria dengan telunjuk gemetar. Hana itu hamil 7 bulan setelah cerai. Itu pasti anak saya.
Kami nikah 5 tahun, saya tahu siklus dia. Dia nggak mungkin selingkuh secepat itu. Itu darah daging saya. Oh? Satria mengangkat sebelah alisnya. Jadi Anda mengakui kalau itu anak Anda? Bukannya di pengadilan Anda bersumpah di bawah kitab suci bahwa Ibu Hana mandul? Bahwa rahimnya kering dan tidak berguna? Anda menceraikannya karena alasan itu, bukan? Dimas terdiam, skakmat oleh kata-katanya sendiri. Wajahnya memucat. Saya salah duga. Ternyata dia subur. Ternyata saya bisa punya anak sama dia. Berarti saya salah ceraikan dia. Salah duga? Satria tertawa sinis, tawa yang tajam dan menusuk. Anda bukan salah duga, Tuan. Anda itu bodoh dan jahat. Anda tidak pernah memeriksakan diri Anda sendiri, Anda langsung menuduh istri Anda. Dan sekarang, setelah anak itu lahir, setelah dia berjuang sendirian selama 9 bulan, menanggung malu dituduh hamil di luar nikah, menahan sakit sendirian, Anda tiba-tiba datang dan merasa punya hak. Saya ayahnya. Darah saya mengalir di tubuh anak itu. Dimas berteriak lagi, kali ini suaranya pecah, terdengar putus asa. Saya berhak azanin dia. Saya berhak kasih nama dia. Saya mau lihat anak saya. Minggir. Dimas mencoba menerjang maju lagi, tapi Satria dengan tenang menahan dada Dimas dengan satu tangan. Dorongan tangan Satria begitu kuat, hingga Dimas terpental mundur. Anda terlambat, ucap Satria dingin. Anak itu sudah diazankan. Oleh saya. Anak itu sudah diberi nama. Oleh ibunya. Dan di akta kelahirannya nanti, kolom nama ayah akan dikosongkan. Karena bagi Hana, dan bagi anak itu, Anda sudah mati sejak 7 bulan lalu. Dimas terbelalak. Nggak mungkin. Kamu nggak berhak. Hana keluar. Mas, udah dong, malu-maluin. Vera tiba-tiba maju, menarik lengan jas Dimas dengan kasar. Ngapain sih kamu ngemis-ngemis sama janda itu? Itu anak haram. Kalaupun itu anak kamu, terus kenapa? Kita kan udah mau nikah. Kamu mau batalin nikah kita demi bayi merah yang bau itu? Dimas menoleh ke Vera dengan tatapan nyalang. Vera, kamu nggak ngerti. Itu anak laki-laki. Penerusku. Selama ini aku pengen punya anak. Ternyata Hana bisa kasih aku anak. Aku harusnya nggak ceraikan dia. Plah. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Dimas. Vera menamparnya di depan umum. Kurang ajar kamu ya, Mas, jerit Vera histeris. Jadi kamu nyesel nikah sama aku? Kamu mau balik sama si Hana yang kampungan itu cuma gara-gara dia beranak? Terus aku apa? Aku cuma pelarian? Bukan gitu, Ver. Dimas memegangi pipinya yang merah. Tapi aku mau anak. Kamu kan bisa kasih aku anak juga nanti. Dengar ya, Mas. Potong Vera lantang, suaranya menggema di koridor. Aku nikah sama kamu karena kamu mapan. Karena kamu direktur. Aku nggak pernah mau punya anak. Punya anak itu bikin badan melar. Bikin payudara kendor. Bikin repot. Aku nggak sudi ngerawat bayi. Kalau kamu pikir aku bakal bunting kayak Hana, kamu mimpi. Hening. Pengakuan Vera itu menggantung di udara seperti asap racun. Dimas menatap Vera dengan mulut menganga, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Apa? Gagap Dimas. Kamu nggak mau punya anak? Tapi dulu kamu bilang. Itu kan biar kamu mau ceraiin Hana. Sergah Vera tanpa rasa bersalah. Biar kamu pilih aku. Aku bohong, Mas. Aku benci anak kecil. Mereka berisik dan bau. Dunia Dimas runtuh seketika. Dia menceraikan istri yang tulus dan subur demi seorang wanita yang ternyata tidak mau memberinya keturunan. Dia membuang berlian demi segenggam kerikil tajam. Penyesalan itu datang bukan seperti ombak, tapi seperti tsunami yang menghantam dan menenggelamkannya seketika. Dia menoleh kembali ke pintu kamar Hana yang tertutup rapat. Di dalamnya ada wanita yang mencintainya tulus dulu. Di dalamnya ada anak laki-laki darah dagingnya yang baru lahir. Dan dia berada di luar, terkunci, bersama wanita egois yang baru saja mengakui tipu dayanya. Dimas jatuh berlutut di lantai koridor.
Kakinya lemas. Air matanya tumpah ruah. Hana. Rintihnya memanggil nama mantan istrinya. Maafin aku, Han. Aku salah. Aku nyesel. Satria menatap pemandangan menyedihkan itu tanpa rasa iba sedikitpun. Tuan Dimas, penyesalan selalu datang di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Sekarang, silakan pergi dari rumah sakit saya sebelum saya panggil polisi untuk menyeret Anda berdua atas tuduhan mengganggu ketertiban umum. Satria memberi isyarat pada kepala keamanan. Pak, usir mereka. Dan pastikan wajah mereka masuk daftar hitam. Jangan pernah biarkan mereka masuk ke gedung ini lagi, walau hanya sampai parkiran. Siap, Dok. Dua satpam itu mengangkat Dimas yang lemas, seperti mengangkat karung beras. Dimas masih meronta lemah, matanya terus tertuju ke pintu kamar Hana. Anakku, Fajr. Hana. Vera menghentakkan kakinya kesal, lalu berjalan pergi mendahului tanpa mempedulikan Dimas yang diseret. Dasar laki-laki cengeng. Tahu gini gue cari sugar daddy lain aja. Satria berdiri diam di sana sampai suara teriakan Dimas menghilang di ujung lorong dan pintu lift tertutup. Dia menghela napas panjang, merapikan jas dokternya yang sedikit kusut. Dia berbalik menatap pintu kamar suite. Di balik pintu itu, ada dua nyawa yang harus dia lindungi. Dia tahu ini belum berakhir. Dimas pasti akan mencoba lagi. Tapi Satria bersumpah, selama jantungnya berdetak, dia tidak akan membiarkan air mata Hana jatuh lagi karena laki-laki brengsek itu. Satria membuka pintu perlahan. Dia melihat Hana sedang menyusui Fajar dengan wajah damai, seolah tidak terjadi apa-apa di luar sana. Hana menoleh dan tersenyum padanya. Sudah selesai? Tanya Hana pelan. Sudah, jawab Satria sambil berjalan masuk dan menutup pintu, mengunci dunia luar yang kejam itu selamanya dari kebahagiaan kecil mereka. Mereka sudah pergi. Kamu dan Fajar aman. Di dalam hati Hana, dia tahu dia mendengar semuanya. Teriakan Dimas, pengakuan Vera. Dan anehnya, tidak ada rasa rindu atau keinginan untuk kembali. Yang ada hanyalah rasa lega. Dia selamat. Dia dan Fajar telah selamat dari keluarga yang salah. 1 tahun. 365 hari telah berlalu sejak malam badai yang mencekam di rumah sakit itu. Waktu, seperti halnya air sungai yang mengalir tenang, ternyata mampu membasuh luka-luka lama, meski bekasnya mungkin akan tetap ada sebagai pengingat betapa kuatnya aku pernah bertahan. Pagi ini, taman belakang rumah baruku, rumah yang kubeli dengan hasil kerja kerasku sendiri, bukan rumah pemberian siapapun, tampak begitu meriah. Balon-balon berwarna biru muda dan putih menghiasi setiap sudut pagar. Sebuah spanduk besar bertuliskan, "Selamat ulang tahun pertama, Fajar Aruna," terbentang gagah di antara dua pohon mangga. Aroma kue bolu panggang dan sate ayam yang sedang dibakar memenuhi udara, bercampur dengan gelak tawa anak-anak tetangga yang berlarian mengejar gelembung sabun. Aku berdiri di teras, memandang pemandangan indah di hadapanku. Fajar, putra kecilku yang dulu lahir di tengah air mata, kini sudah bisa berlari-lari kecil dengan langkah goyahnya yang menggemaskan. Dia mengenakan setelan kemeja flanel kotak-kotak dan celana jeans mini, membuatnya terlihat seperti pria kecil yang gagah. Rambutnya yang hitam tebal disisir rapi ke samping, semakin mempertegas kemiripannya dengan ayah biologisnya. Namun, setiap kali Fajar tertawa, matanya menyipit membentuk bulan sabit, persis seperti mataku. Tuhan Maha Adil. Dia membagi rupa ini agar aku tidak sepenuhnya membenci wajah anakku sendiri. Hana, jangan melamun terus. Nanti keburu tamu utamanya datang, kuenya belum dipotong. Sebuah suara bariton yang hangat menyapaku dari belakang. Aku menoleh dan mendapati Dokter Satria. Ah, ralat, sekarang aku memanggilnya Mas Satria, sedang berjalan membawa tumpukan piring kertas. Dia tidak memakai jas dokter kebanggaannya hari ini. Dia hanya mengenakan kaos polo santai dan celana chino, dengan lengan yang memamerkan otot-ototnya yang terbentuk karena sering menggendong Fajar. Tapi bagiku, dia terlihat berkali-kali lipat lebih tampan. Siapa yang melamun? Aku cuma lagi mikir, balonnya kurang banyak enggak ya? Elaku sambil tersenyum. Satria tertawa renyah. Dia meletakkan piring-piring itu di meja prasmanan, lalu menghampiriku. Tanpa ragu, dia merangkul pinggangku, sebuah gestur yang kini terasa begitu alami dan menenangkan. Sayang,
Ini pesta ulang tahun anak 1 tahun, bukan festival rakyat. Ini sudah lebih dari cukup. Lihat tuh, Fajar senang banget. Kami berdua menatap ke tengah taman. Fajar sedang dikejar-kejar oleh badut kelinci. Dia tertawa memeki kegirangan, lalu berlari kencang menuju kami. Papap, papap, teriak Fajar dengan cadel khasnya. Dia tidak berlari ke arahku. Dia berlari ke arah Satria. Dan hatiku menghangat melihatnya. Satria langsung berjongkok, merentangkan tangannya lebar-lebar. Hap! Jagoan papap ketangkap. Seru Satria sambil mengangkat tubuh gembul Fajar tinggi-tinggi ke udara, lalu memutar-mutarnya. Fajar tertawa terbahak-bahak hingga air liurnya menetes. Papap tebang. Tebang, pinta Fajar. Siap, Kapten. Pesawat Fajar siap lepas landas. Aku menatap interaksi mereka dengan mata berkaca-kaca. Selama setahun ini, Satria telah memenuhi janjinya. Dia tidak hanya menjadi dokter yang memantau tumbuh kembang Fajar, tapi dia benar-benar menjadi seorang ayah. Dia yang begadang saat Fajar demam tumbuh gigi. Dia yang mengganti popok Fajar saat aku sibuk mengejar deadline desain. Dia yang mengajarkan Fajar berjalan. Dia hadir di setiap momen penting yang seharusnya diisi oleh Dimas. Tanpa ikatan darah, Satria mencintai Fajar melebihi darah dagingnya sendiri. Tiba-tiba, seorang kurir paket bermotor berhenti di depan pagar rumah yang terbuka. Dia celingukan sebentar, lalu menghampiri satpam yang menjaga acara. Setelah berdiskusi sebentar, satpam itu berjalan menghampiriku sambil membawa sebuah kotak kado berukuran sedang yang dibungkus kertas koran lusuh. Bu Hana, ada paket. Katanya dari ojek online. Pengirimnya nggak mau sebut nama. Cuma ada tulisan, untuk Fajar. Lapor Pak Satpam. Perasaanku mendadak tidak enak. Satria menurunkan Fajar, lalu menatap kotak itu dengan curiga. Biar aku yang buka, katanya protektif. Kami membawa kotak itu ke sudut teras yang sepi. Satria merobek kertas koran itu dengan hati-hati. Di dalamnya, terdapat sebuah mobil-mobilan plastik murah yang catnya sedikit terkelupas. Sepertinya barang bekas atau barang diskonan pasar loak, dan selembar amplop putih yang sudah kucel. Aku mengambil amplop itu. Tanganku sedikit gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada secari kertas buku tulis yang disobek kasar, dengan tulisan tangan cakar ayam yang sangat kukenal. Untuk Fajar, anakku, selamat ulang tahun yang pertama, nak. Maafkan ayah cuma bisa kasih kado mainan murah. Ayah lagi nggak punya uang. Bisnis ayah hancur. Nak, kantor memecat ayah karena kasus penggelapan uang yang sebenarnya dilakukan oleh Tante Vera. Hana, kalau kamu baca ini, tolong izinkan aku ketemu Fajar sekali saja. Aku kangen. Aku sendirian sekarang. Vera pergi ninggalin aku 3 bulan lalu. Dia bawa kabur sisa uang tabunganku dan mobilku. Aku sekarang tinggal di kos-kosan petak di belakang terminal. Aku sakit-sakitan, Han. Aku nyesel. Sumpah demi Tuhan aku nyesel. Aku lihat foto profil WhatsApp kamu kelihatan bahagia banget sama dokter itu. Harusnya itu aku, Han. Harusnya aku yang gendong Fajar. Tolong, Han kasih aku kesempatan kedua. Aku janji bakal berubah. Aku rela jadi pembantu di rumahmu asal bisa dekat sama anakku. Dari ayahmu yang berdosa, Dimas. Aku membaca surat itu 2 kali, memastikan aku tidak salah baca. Tidak ada rasa marah yang meledak seperti dulu. Yang ada hanya rasa iba. Kasihan. Dimas, pria yang dulu begitu sombong dengan setelan jas mahalnya, yang menghina rahimku sebagai tanah gersang, kini berakhir di kos-kosan petak, ditinggal istri yang ia banggakan, dan memohon-mohon seperti pengemis. Karmanya datang begitu cepat dan brutal. Vera, wanita yang dia pilih karena dianggap sempurna, ternyata adalah parasit yang menggerogoti hidupnya sampai ke tulang. Dari dia? Tanya Satria datar, melirik surat di tanganku. Aku mengangguk. Dia minta ketemu. Dia bilang dia hancur. Vera kabur bawa hartanya. Satria mendengus pelan. Lalu, kamu mau kasih dia kesempatan? Aku menatap Satria, lalu beralih menatap Fajar yang sedang sibuk memakan kue ulang tahunnya sampai belepotan krim coklat di wajahnya. Kesempatan? Aku tersenyum tipis. Kesempatan itu sudah dia buang 17 bulan yang lalu di ruang sidang pengadilan agama.
Dia bukan ayah Fajar. Dia cuma donor sperma yang kebetulan lewat. Aku meremas surat itu menjadi bola kertas kecil. Pak Satpam, panggilku. Pak Satpam bergegas mendekat. Ya, Bu. Tolong buang mainan ini ke tempat sampah di depan. Jangan didonasikan, takutnya ada bakteri karena kotor. Dan surat ini bakar saja, perintahku tenang. Baik, Bu. Setelah Pak Satpam pergi, Satria menggenggam tanganku. Kamu yakin? 100%. Aku nggak mau masa lalu yang beracun merusak kebahagiaan anakku. Fajar nggak butuh ayah yang datang cuma saat dia butuh sandaran. Fajar butuh ayah yang ada saat Fajar butuh sandaran. Dan ayah itu kamu, Sat. Mata Satria melebar. Ada binar bahagia yang tak bisa disembunyikan di sana. Dia merogoh saku celananya, mengeluarkan sebuah kotak beludru merah kecil. Hana, sebenarnya aku mau kasih ini nanti malam pas candlelight dinner. Tapi kayaknya momennya pas sekarang, ucap Satria gugup. Wajahnya memerah, tingkahnya yang biasanya tenang mendadak jadi salah tingkah seperti anak SMA. Dia membuka kotak itu. Sebuah cincin berlian sederhana namun elegan berkilau di dalamnya. Hana Larasati, aku nggak bisa janjiin hidup tanpa masalah, karena itu mustahil. Tapi aku janji, di setiap masalah yang datang, kamu gak akan pernah sendirian lagi. Aku mau jadi ayah resmi Fajar. Aku mau jadi imam kamu. Will you marry me? Air mataku menetes. Kali ini, air mata kebahagiaan murni. Satria, kamu tahu kan aku janda anak satu? Aku banyak kurangnya. Dan aku bujang lapuk yang gila kerja. Potong Satria sambil tertawa. Kita impas. Jadi? Iya, aku mau, jawabku mantap. Satria menyematkan cincin itu di jari manisku. Pas sekali. Dia memelukku erat, dan Fajar yang melihat kami berpelukan langsung lari ikut menubruk kaki kami, minta digendong. Kami bertiga berpelukan di tengah pesta, disoraki oleh teman-teman dan keluarga yang hadir. Namun, di balik kegembiraan itu, ekor mataku menangkap sesuatu di luar pagar. Sebuah mobil sedan tua yang penyok di bagian bumpernya terparkir agak jauh di seberang jalan. Kacanya gelap, tapi diturunkan sedikit. Di dalamnya, samar-samar aku melihat sepasang mata yang menatap kami. Mata yang cekung, wajah yang kurus dengan brewok tak terurus, dan tatapan yang kosong. Itu Dimas. Dia menyaksikan semuanya. Dia melihat mantan istrinya yang dulu dia buang, kini tertawa bahagia dalam pelukan pria lain yang jauh lebih hebat darinya. Dia melihat anak kandungnya memanggil pria lain dengan sebutan, Papap. Dia melihat surga dunia yang seharusnya menjadi miliknya, kini tertutup rapat baginya selamanya. Aku menatap mobil itu sekilas, lalu memalingkan wajah. Aku tidak peduli lagi. Aku mengangkat Fajar, mencium pipi gembilnya. Lihat, Nak, banyak yang sayang sama kamu. Fajar berceloteh riang, menunjuk-nunjuk kue tart. Mobil sedan tua itu menyalakan mesinnya yang berbunyi kasar, lalu perlahan melaju pergi meninggalkan debu jalanan. Membawa serta penyesalan yang tidak akan pernah ada obatnya. Dimas akan menghabiskan sisa hidupnya dihantui bayang-bayang kebahagiaan kami yang tak bisa ia sentuh. Aku menatap Fajar lekat-lekat, lalu berbisik pelan di telinganya, sebuah kalimat penutup untuk kisah masa laluku. Kamu tidak kehilangan ayah, Nak. Kamu justru diselamatkan dari ayah yang tidak pantas memilikimu. Dan hari ini, Tuhan menggantinya dengan yang jauh lebih baik. Matahari bersinar terik di atas kepala kami, secerah masa depan yang membentang di hadapan. Badai telah berlalu, dan pelangi itu akhirnya muncul juga.